Thank you Lord, thank you Jesus. Mari biar saat ini Tuhan Kau yang mengurapikan setiap hidup kami Tuhan, untuk Kau boleh menyiapkan wadah kami, bencana kami, untuk Kau boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, buat kami Tuhan boleh dimengerti Tuhan, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk kami bisa menerima Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan di malam hari ini yuk. Saya minta yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan, boleh? Amin. Yuk berduduk semuanya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, karena saya melihat ini kapalnya agak miring ke kanan ya, jadi boleh dengan hormat ada teman-teman saya boleh pindah ke tengah ya, boleh ya. Koko pengen biar seimbang ya, karena yang kiri ini masih kosong ya, jadi boleh beberapa boleh pindah mungkin. Ayo ya, yang di belakang-belakang saya nggak bisa ngeliat muka kalian, even kalian pakai masker, tapi kalau di sini saya bisa ngeliat muka kalian ya. Thank you ya, thank you yang udah mau pindah. Boleh mungkin Alex di sini ya, ayo beberapa teman-teman isi dulu yang sebelah kiri saya ya. Karena nanti gini teman-teman, jomplang ke kanan ya kan. Kecuali kalau saya duduk sendiri di sini imbang mungkin ya. Oke. Oke, teman-teman, thank you ya, thank you. JC Rahel dan kawan-kawan. Thank you, thank you, thank you. Oke. Hari ini seperti kalian tahu, judulnya adalah Choosing Righteousness. Saya nggak tahu ini bener nggak pengucapannya, bener nggak Livia? Righteousness, itulah ya. Oke, intinya adalah memilih kebenaran. Ketika saya menyiapkan firman pada malam hari ini, saya jujur belum tahu apa yang mau disampaikan teman-teman. Minggu lalu, 2 minggu lalu si Devin tentang 5 roti 2 ikan dan nyambung kepada self love dan segala macam. Dan saya tanya Tuhan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberitakan Tuhan malah untuk Jumat nanti. Dan ketika saya berdoa, saya melihat semua apa yang terjadi hari-hari ini, lalu saya dapat kata tentang memilih kebenaran. Saya bilang sama Koiko, tolong sih, ini judulnya yang enak yang mana? Saya bilang, memilih kebenaran, memilih keputusan yang tepat, atau apa? Tadinya saya bilang apa ya? Choose the one atau choose the only one. Terus dia bilang itu kayak judul film, Jadi ya udahlah kok, pokoknya tolong diterjemahkan sedemikian rupa, dan akhirnya Koiko ya saya ini aja judulnya Choosing Righteousness ya. Pokoknya itulah ya, kalau saya kurang-kurang dikit Inggrisnya harap dimaklumi ya. Memilih kebenaran. Kemarin saya devotion di Terang Bangsa ya kan. Kemarin saya tentang apa? Responsibility, tentang tanggung jawab. Benar? Benar yang sekolah terbang? Benar? Ya. Saya bilang dalam kehidupan itu, dalam hidup kita sehari-hari itu nggak lepas dari yang namanya pilihan. Saya bilang sama teman-teman di Terang Bangsa, dari kalian bangun tidur ya, kalian akan memilih di sisi bantal kalian ada handphone atau kalian mau berdoa sama Tuhan saat teduh. Saya bilang dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya pilihan yang harus dipilih dalam kehidupan setiap kita. Mungkin next slide selanjutnya. Next slide. Next. Nah, dikatakan kehidupan memilih dan tanggung jawab. Saya katakan dari setiap pilihan yang kita pilih, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun keputusan kalian, apapun yang kalian pilih dalam kehidupan kalian, kalian bangun tidur mau langsung buka HP, ngecek WA ada WA enggak dari si doi, atau mungkin ngecek DM ada enggak ya yang kepoin saya, atau mungkin cek-cek yang lain, cek Shopee kayak cek apa kayak barangnya udah datang belum atau sampai mana. Itu adalah pilihan.
Dan saya atau orang tua kalian atau mungkin Tuhan sekalipun gak bisa yang namanya, Melin, kamu bangun tidur, kamu harus berdoa 1 jam, ya kan? Coba saya tanya Melin, kamu kalau bangun tidur ngapain dulu, Melin? Berdoa. Luar biasa. Beben, kamu kan yang sering tidur pagi atau bangun pagi, ya kan? Kalau habis bangun tidur, kamu habis istirahat, hal pertama yang kamu lakuin apa? Hah? Lihat jam. Oke. Habis itu? Jujur. Buka HP. It's okay, jujur. Saya lebih suka orang yang jujur daripada yang diada-adain, ya kan? Saya bilang ini kan pilihan. Saya bilang saya nggak bisa ngewajibin kalian untuk ngomong, ayo kalian langsung doa. It's your choice, ini adalah pilihan kalian, dan nanti apapun yang kalian kerjakan, apa yang kalian pilih dalam kehidupan kalian, ada tanggung jawab yang kalian perhadapkan di hadapan Tuhan. Contoh, Beben, nanti ketika mungkin kita akan naik ke surga, ya kan, ada di depan gerbang pintu surga, akan ditanya, kamu waktu masih di bumi, bangun pagi, lihat jam lalu buka HP, apa yang dilakukan? Kenapa kamu nggak berdoa, ya kan? Beben, kenapa kamu nggak langsung saat teduh? Ini contoh ya, Ben, contoh, ya. Jangan tersinggung ya. Semua hal yang kita lakukan di bumi, nanti endingnya ketika kita mau masuk surga, dan saya percaya semua yang di sini masuk surga, amin. Amin ya. Kok semua di sini masuk surga, amin. Luar biasa, anak aku keren. Endingnya kalian akan dihadapkan pada sebuah pertanggungjawaban apa yang kalian pilih dan lakukan di bumi ini. Menurut ada sebuah fakta berkata seperti ini, next slide. Nah, menurut Shena, ini gimana ya bacanya? Layengar, itu ya, pokoknya itulah ya. Peneliti dari Columbia Business School menemukan bahwa rata-rata manusia membuat 70 keputusan setiap harinya. Saya, teman-teman semua, dari pagi sampai malam nanti sebelum bobo bikin 70 keputusan. 2100 setiap bulan, artinya kurang lebih 25.500 dalam setahun kita make a decision, kita membuat keputusan, kita memilih apa yang baik dan yang tidak baik buat kita. Itu pilihan, saya bilang. Kita hidup dihadapkan pada 2 pilihan, ya kan? Pilih yang sisi satunya atau sisi yang sebaliknya. Atau make it simple, kalian pilih yang A atau kalian pilih yang B. Atau mungkin yang lebih jelas lagi, kalian pilih yang baik atau kalian pilih yang tidak baik. Dikatakan lagi, kehidupan kerap harus memilih salah satu dari yang baik atau yang tidak baik. Atau bahkan kita mau berkata, Tuhan, saya nggak mau pilih kedua-duanya. Saya mau diam di tengah jadi abu-abu, saya nggak putih, saya nggak hitam, saya mau abu-abu. Dan itu akan membuat kita menjadi tidak jelas di hadapan Tuhan. Apa yang kamu pilih, nak? Apa yang kamu mau hidupi dalam kehidupanmu? Kita dihadapkan pada yang namanya pilihan. Dan setiap kita pasti membuat pilihan setiap harinya. Dan malam ini temanya choosing righteousness. Kita diajarkan untuk kita memilih yang benar dalam hidup kita. Kita buka ayat yang pertama dari Mazmur 119 ayat 30 sampai 32. Ya. Teman-teman baca ayat yang 30, saya 31 nanti 32 kita baca sama-sama ya. 3 2 1. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Barang-barang aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Di sini dikatakan bahwa aku telah memilih jalan kebenaran.
Aku telah memilih jalan yang benar dan telah menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapanku atau mungkin di hadapan hidupku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ada yang namanya hukum Tuhan, ada 10 hukum Tuhan, kita sama-sama tahu, ya kan? Dan dikatakan lagi, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Artinya apa? Kalian, saya dan teman-teman semua akan mengikuti apa yang tertera, apa yang diajarkan dari firman Tuhan. Tadi saya katakan semua keputusan ada di tangan kita semua. Kita mau memilih hal yang mana, kita mau memilih pilihan yang mana, itu ada di tangan kita semua. Dan mungkin kalau saya boleh tanya, kamu mau pilih yang mana? Coba saya tanya, Anselmus, kamu mau pilih jalan yang baik atau yang tidak baik? Nggak dengar, coba. Jalan yang baik. Jalan yang baik. Oke, Leo, kamu pilih yang baik atau yang tidak baik? Yang baik. Oke, saya sini ya. Si Devlin, kamu mau milih jalan kebenaran yang baik atau jalan yang tidak baik? Ini pertanyaan, jawab aja. Iya, kebenaran ya. Adriel, pilih mana Adriel? Jalan yang baik. Oke. Kok Budi di belakang biar imbang. Kok Budi mau pilih yang baik atau yang tidak baik kok? Yang baik. Oke. Semua orang kalau ditanya mau pilih yang mana, pasti akan jawab pilih yang baik. Semua orang kalau ditanya merindukan hidup yang baik atau yang nggak baik, pasti akan jawab merindukan hidup yang baik. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kalian memilih itu dalam hidup kalian, teman-teman? Jangan kita sehari milih baik, lalu besok nggak baik. Sehari baik, nanti besok nggak baik. Ini kalau ditimbang, ini kan bekerja-kejaran hidup kalian, timbangan kalian ini. Contoh, saya pernah nanya seseorang, dia bilang, saya lahir dari keluarga berada, sekolah dari sekolah yang terkenal, kerja tinggal melanjutin usaha papa saya, punya pasangan yang cantik, yang perfect, ya kan, pekerjaan sudah mapan, hidup mapan, kaya raya, nanti punya anak, punya cucu, tua menikmati, dan mati masuk surga. Ada yang punya kepengenan seperti itu, teman-teman? Ya kan? Diberkati sekali. Menikmati semua yang ada, gak pernah yang namanya hidup susah. Makan sehari-hari minimal, makan McDonald lah sehari-hari. Minimal itu minimal, ya kan? Meskipun itu gak baik ya. Misalnya pagi makan McDonald, siang pizza, malam steak, ya kan? Ya itu sah-sah aja, itu pilihan orang. Setiap orang ditanya pasti mau memilih dan hidup yang baik. Tapi teman-teman, yang tadi saya katakan, dari lahir udah kaya bla 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 bla, nanti tua masuk surga, gak menjamin endingnya kalian ada di surga. Siapa sih orang paling kaya sekarang di Indonesia? Banyak ya. Contoh Raffi Ahmad gitu kan, dia nggak langsung kaya. Kalau kalian lihat ceritanya dari nol, dia nggak kuliah, ya kan, kerja jadi modeling segala macam, sampai akhirnya sekarang dia diberkati dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia orang baik meskipun dia sempat jatuh. Tapi kalau kita lihat dalam YouTube-nya, dia banyak menolong orang, teman-teman. Dia memilih menebus kesalahan dengan sekarang dia diberkati dengan melimpah untuk dia berbuat baik kepada orang-orang. Itu yang saya tahu di infotainment. Ya. Righteousness, benar, tepat. Kita memilih kebenaran berarti tidak ada kata kira-kira benar kok atau mungkin benar kok yang keluar dari hidup kita atau mulut kita. Kalau kita bilang, ya saya mau pilih Tuhan, saya mau pilih kebenaran, berarti nggak ada kata kira-kira, mungkin, atau lihat nanti, atau apapun itu. Kalau kamu udah pilih tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, maka kerjakanlah itu. Dan dengan kata lain, kita harus memilih yang benar dan tepat, yaitu apa? Hidup di dalam Tuhan.
Tadi saya sebutkan kaya, menikmati, punya pasangan perfect, punya anak, punya cucu, nanti tua menikmati. Apakah kita bisa menjamin orang-orang yang seperti itu mungkin ada di dalam Tuhan? Ada, tapi nggak banyak. Makanya kadang sering kita dengar istilah buat yang cowok-cowok ya, itu jatuhnya dalam harta, tahta, dan wanita. Benar apa benar? Yang senyum-senyum benar apa benar? Ya. Ketika mungkin kita diberkati sama Tuhan, siapkah hati kita menerima berkat itu? Ketika mungkin kalian ditolong sama Tuhan, siapkah kita menerima pertolongan Tuhan? Setelah kita ditolong, what will? Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Ada satu tokoh Alkitab, dia dihadapkan pada sebuah pilihan, ditawari, kamu mau apa? Ya, coba sebelum kita nanti buka ayatnya. Yemima, kalau Tuhan berkata, Yemima, kamu mau apa dalam hidup kamu? Saya akan kabulkan permohonan kamu. Kamu minta apa ya? Hah? Berdiam di kaki Tuhan. Berdiam bersama dengan Tuhan. Oke. Saya tanya Alex, kan yang nunduk-nunduk aja dari tadi. Kalau kamu ditanya sama Tuhan, Alex, kamu mau minta apa dariku? Aku akan kabulkan permintaanmu pada hari ini. Ini bukan jin ya, ini Tuhan yang ngomong ya kan dalam hidup kamu. Apa yang kamu minta? Bingung? Nggak tahu? Friska deh, Friska. Nah, kena nih ya. Friska, coba jawab. Kalau Tuhan bilang, Friska kamu mau apa hari ini? Aku akan kabulkan permintaanmu, ya kan? Apa yang kamu minta? Apa aja? Jangan lepaskan hidupmu. Tuhan jangan lepaskan hidupmu, ya. Kalau orang ditanya tadi, ada yang bisa jawab, ada yang bingung kayak Alex. Mungkin kita nggak tahu kita mau jawab apa, teman-teman. Dan apa yang ada dalam pikiran kalian kalau benar-benar Tuhan hari itu lagi bermurah hati dan dia bilang, ayo nak, kamu mau minta apa? Saya kasih buat kamu malam hari ini. Langsung mikir mungkin apa ya, gitu kan? Lagi pengen apa ya, gitu kan? Apakah kita ada di posisi seperti itu, lagi pengen apa ya? Mau apa ya? Dan saya bersyukur ya Mima, Fiska, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Semoga ini benar ya dilakukan, oke? Kita buka dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10 teman-teman. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai ayat yang 10. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10. Ini adalah doa dari Raja Salomo hari itu. Dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kita sama-sama tahu Salomo adalah raja yang berhikmat, amin. Tahu ceritanya kan ketika ada 2 orang ibu membawa seorang bayi rebutan, dihadapkan pada harus memilih, ini ibu kandung yang benar ini yang mana, ya kan? Semuanya saling mengaku, dua-duanya saling mengaku, ini anak saya, ini anakku. Kayak judul sinetron, anakku bukan anakku, ya kan? Hari itu Salomo sebelum ada kejadian itu, dia diperhadapkan pada sebuah pilihan. Apa yang dia minta kepada Allah Bapa hari itu. Kita sama-sama tahu Salomo sangat super duper kaya, mungkin lebih dari sultan, ya kan?
bergelimang harta, segala macam, even banyak istrinya. Tapi hari itu, ketika Salomo dihadapkan pada sebuah pilihan, dia memilih yang tepat. Kalau mungkin hari itu Salomo nggak minta apa yang tadi di ayat 9 tadi, dia minta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi mana yang baik dan yang jahat. Kalau hari itu dia nggak memintakan hal ini, mungkin dia nggak bisa memilih ini anak harus jatuh ke tangan perempuan yang mana. Kalau sampai salah, akan fatal akibatnya. Salomo cuma istilahnya dia nggak ngelakuin dalam gerakan atau apapun, dia cuma ngomong dengan hikmat. Dia cuma bilang, oke, daripada ribut-ribut, sini bayinya dipenggal aja, ya kan? Dia cuma ngomong dipenggal aja bayinya, daripada kalian berdua rebutan, ibu-ibu rempong banget sih, ya kan? Mungkin orang yang nggak mengerti Salomo akan bilang, wah itu raja gila tuh, raja edan itu ya. Masa anak mau dibunuh? Masa bayi mau dibunuh? Tapi di balik perkataan itu ada hasil, ada buah dari apa yang dia minta kepada Tuhan. Dia minta hikmat, dia minta pemahaman untuk bisa menimbang, memilih, menghakimi atau mengadili mana yang baik dan yang jahat. Dan sama-sama tahu ibu yang asli akhirnya merelakan, udahlah kasih aja ke perempuan itu. Dan Salomo melihat dialah ibu yang asli dan akhirnya dikasihin. Salomo memilih yang benar. Salomo memilih yang tepat. Maka dalam keadaan yang mungkin dia lagi duduk di singgasana kan, lagi dikipasin, makan buah, minum anggur, ya kan, tiba-tiba datang ribut-ribut dua orang ibu-ibu, ya kan. Mungkin hari itu dia nggak siap, kaget, ya ada apa ini. Tapi karena dia memilih yang benar, dia memilih yang tepat, maka dia menghasilkan buah dari apa yang dia minta kepada Tuhan. Dikatakan kita harus memilih yang benar dan yang tepat, yaitu hidup di dalam Tuhan. Setiap kalian punya cerita dengan Tuhan, setiap kalian punya masa lalu, punya kenakalannya masing-masing. Kemarin saya cerita di Terang Bangsa, saya punya kenakalan yang jangan patut ditiru, ya kan. Saya bilang saya pernah nonton video porno berjamaah sama teman-teman saya di kos-kosan. Itu pilihan yang saya pilih waktu itu sebelum saya mengenal Tuhan. Saya memilih kenikmatan sesaat, saya memilih kenikmatan yang dunia kasih, yang iblis tawarkan. Teman saya, yuk ke kosan main, ya kan, udah makan, minum, rokok, segala macam. Gue punya film baru nih, mau nonton nggak, ya kan? Saya pikir itu film beneran, nggak tahu kan, filmnya film plus. Saya bilang sama kalian, sama anak-anak di Terang, masa saya nonton video porno berjamaah hari itu dengan 7 orang teman saya, laki-laki semua. Yang kalau saya pikir sekarang itu hal yang, maaf kata, bodoh banget, yang goblok banget. Ngapain coba cowok-cowok ngumpul di kosan nonton begituan? Iya gak sih? Bener gak anak-anak kami? Ya, saya pernah cerita juga sama kalian kan, ngapain 7 orang cowok ngumpul nonton video begituan, ya kan, cowok semua gitu kan, mau apa? Tapi itu kepilihan yang saya ambil hari itu, teman-teman. Saya memilih yang salah, saya memilih yang tidak tepat, makanya akhirnya terjadilah berjamaah itu dalam kehidupan saya. Dan itu adalah peristiwa yang gak akan pernah saya lupakan, sampai mungkin saya nanti akan punya anak, punya cucu, jangan sampai mereka mengalami apa yang saya alami. Dan hari ini teman-teman, 3 poin dengan cepat saya akan bagi buat kalian, dasar atau prinsip apa yang harus kita ambil untuk kita bisa choosing the righteousness. Yang pertama, next slide, pilihlah apa yang benar dan jangan yang gampang. Nah, banyak anak-anak muda mau pilih yang gampang, gak mau pilih yang susah. Banyak dari anak-anak muda mau pilih yang istilahnya yang simple, bisa gue kerjain, gak rumit, gak susah.
Tetapi apa yang gampang belum tentu itu baik buat setiap kita. Kita buka dari Amsal 2 ayat 20, udah di depan ya. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab itu tempuhlah dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Saya ulang, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Pilihlah yang benar, jangan yang gampang, jangan yang istilahnya simple, teman-teman. Pilih yang benar walaupun itu harus ada prosesnya, walaupun harus ada waktu yang harus kita ambil, walaupun kita nggak bisa melihat ini hasilnya seperti apa karena masih abu-abu. Dan kalau itu benar-benar tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian, nikmatilah prosesnya, teman-teman. Kadang yang instan itu tidak baik buat kita. Benar? Contoh, mie instan, ya kan? Enak, tapi itu efeknya nanti ke depan, teman-teman. Saya dulu sangat menikmati mie instan. Saya suka banget dengan yang namanya Indomie. Saya pernah challenge sama teman sekolah saya makan Indomie goreng 5 sekaligus. Sebaskom tuh gede. 5 Indomie goreng. Hari itu saya lagi les, lapar. Dia bilang, mau nggak? Nih 2 orang, Indra sama satu lagi teman saya. Gue kasih uang 150.000, apa 100.000 saya lupa. Tapi abisin 5 mie goreng. Siapa yang duluan habis, itu dapat duit. Zaman itu cepeceng gede, masih lumayan gede. Akhirnya dibikin tuh sama mbaknya 10 mie instan, dibagi 2, 5. Sebaskom, kayak baskom yang buat bawa ini lebih gede lagi, teman-teman. Wah, start makan. Habis saya menang. Dengan perut yang, waduh, pengen meledak. Dan tahu, pulang les, saya di jalan berhenti, muntah saya, teman-teman. Muntah, dan hari itu saya puasa Indomie sebulan. Jadi setiap hari itu, entah saya makan apa, baunya bau Indomie dalam hidung saya. Aduh, ini bau Indomie lagi ya, gue udah enek, udah melekek, udah mual gitu kan. 5 Indomie sekaligus. Enak rasanya, tapi itu nggak baik buat perut saya. Yang instan belum tentu baik buat hidup kalian, ya. Jadi kalau teman-teman bilang, oke kok, saya mau pilih yang benar, saya mau pilih yang mungkin yang Tuhan beri dalam hidup saya. Tapi ada prosesnya kok, ada waktu, ada istilahnya ada didikan yang harus saya jalanin. Misalnya kalian pengen A, B, C, tapi sebelum kalian menerima A, B, C itu ada sesuatu hal yang harus kalian lalui. Ya itulah prosesnya. Itulah yang Tuhan lihat. Ketika kamu meminta dan Tuhan akan memberikan itu, ada proses yang akan Tuhan lihat. Kamu minta, misalnya saya di sini berdoa, saya minta air mineral ini. Dan dalam rentang dari mic saya ke air mineral ini butuh proses, butuh jalan, butuh hal yang harus kita ambil. Aus, bentar. Untuk kita menerima sesuatu dari apa yang kita pilih, ada proses. Dan itu yang akan mendidik dan membentuk kita bertumbuh menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani. Orang dikatakan dewasa ketika dia bisa istilahnya bersikap dengan bijak, bertutur kata dengan bijak, atau mungkin semua perbuatanmu juga dengan bijak. Bukan cuma perkara jasmani, rohani pun juga sama. Makanya kenapa suka dibilang harus berjalan bersama-sama antara jasmani dan rohani. Jasmani yang terlalu tinggi, kamu akan melupakan Tuhan. Tapi Tuhan yang terlalu tinggi pun baik. Tapi asalkan kamu bisa bijak menghadapinya, kamu akan tetap istilahnya menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat di hadapan Tuhan. Pengikutan kita, ini jasmani, ini kita, harus seperti ini, teman-teman. Gak bisa jasmani lebih tinggi dari rohani kita, tetapi rohani kita terus naik. Ini naik. Setiap orang pasti mau yang namanya diberkatin, bener.
Yang namanya berkat pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya jasmani. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya memilih Engkau, saya mau hidup dalam firman Tuhan, ini level ini akan naik. Dan ketika level rohanimu naik, maka level jasmanimu akan naik, teman-teman. Paham ya? Ngerti? Ya? Itulah pilihan yang benar dalam hidupmu. Ketika kamu memilih Tuhan, mau dididik, mau diproses. Tempuh jalan yang baik, pelihara jalan-jalan orang benar. Mungkin kita banyak mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, kesaksian dari kakak-kakak rohani yang lain. Ambil yang benar, ambil yang baik. Maka saya percaya ketika kamu bisa memilih yang benar, bukan yang gampang, Tuhan pun akan menyertai kamu dan menyediakan semuanya untuk kalian semua. Amin. Yang kedua, teman-teman, next slide. Nih, pilihlah menurut jangka waktu yang panjang. Tadi saya katakan jangan instan dan jangan karena kenikmatan sesaat. Saya pernah ngalamin ini. Saya memilih yang nikmat sesaat dengan semua teman-teman saya yang nakal. Saya memilih yang nikmatnya itu enak buat daging saya, tanpa saya memikir efek kedepannya seperti apa. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Untungnya saya sadar, untungnya saya bertobat. Kalau saya nggak bertobat dan saya tidak menyadari akan pilihan hidup saya, mungkin saya nggak ada berdiri di hadapan kalian hari ini. Ketika saya memilih, udahlah, gue belum kenal siapa Tuhan saya waktu itu, saya memilih yang nikmat sesaat, ya kan, menyenangi daging saya, menyenangi hasrat saya. Tapi saya tahu itu bukan pilihan yang baik dan ada efek jangka panjangnya. Kalau kita memilih yang baik dan dididik sama Tuhan, dikatakan maka pada masa tuanya pun kita tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Berarti kalau firman ini buat kita semua, berarti kalian pilih jalan yang mana? Jalannya Tuhan atau jalannya dunia, teman-teman? Apa? Tuhan. Hari ini saya menekankan, mungkin kalian sudah sering dengar tentang khotbah seperti ini, tapi sekali lagi, ini waktu-waktu yang gak pernah menentu ke depan ini seperti apa. Mari teman-teman, kita mungkin menerima firman Tuhan dari Komsel, dari 2 minggu lalu dari C. Devlin, dan sebelum-sebelumnya. Mari itu ambil, masukkan dalam hidupmu, karena itu akan membuat engkau naik dan bukan turun. Next slide. Nah, ada banyak anak-anak muda yang memilih kesenangan sesaat dan mengorbankan masa depannya. Saya tadi bilang saya itu punya 7 sama saya, teman-teman yang mengenalkan saya pada dunia gelap, teman-teman. Ya, saya dikenalkan dengan rokok, saya dikenalkan dengan minuman keras, cewek, perzinahan, dari 6 teman saya ini. Dan saya orang pertama yang memutuskan rantai itu saya balik ke Tuhan. Dan ketika saya memutuskan untuk saya nggak gabung lagi dengan mereka, hal pertama saya tuh dicaci maki, sok suci lah, sok bener lah, diomong nggak enak lah. Karena saya tahu itu bukan pilihan yang tepat dan efeknya nanti ada di kemudian hari. Dan 2 dari 6 teman saya ini itu sudah berpulang. Karena apa? Karena semakin jatuh. Dia mengkonsumsi narkoba sampai akhirnya nggak bisa ditolong lagi. Dan sisa 4
Mereka bilang, saya waktu ke salah satu pemakaman teman saya, mereka bilang, kasihan ya umurnya kok cepet banget. Kasihan ya kok cepet sekali pulangnya. Saya cuma bilang, ya itu pilihannya dia, saya bilang. Itu pilihan hidupnya. Dia memilih jalan itu, maka ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus dia ambil. Kalau mungkin hari itu saya tidak memutuskan rantai itu, mungkin nasib saya ada bersama teman saya yang udah pulang. Kenapa? Ya faktor keluarga, latar belakang hidup saya, masa lalu saya, itu yang akan dengan sangat gampang membuat saya jatuh. Dari yang kita nggak bisa dipuaskan di dalam rumah, kita yang nggak bisa mendapatkan kasih sayang orang tua. Bagi anak-anak seusia kalian, remaja dan pemuda, kalian akan mencari pelampiasan di luar sana. Itu yang membuat saya menikmati kesenangan apa yang saya nggak dapat dalam keluarga saya. Dan hari-hari ini banyak anak-anak muda yang bilang, saya di rumah nggak dicintai, saya di rumah nggak disayang sama orang tua saya dipilih kasihin, mama saya lebih sayang dengan adik saya, dengan kakak saya di nomor duain. Dan akhirnya saya memilih untuk berteman dengan teman-teman yang bisa menerima saya, yang bisa kasih saya kesenangan, bisa kasih saya kenikmatan, dan yang pasti itu bukan yang berasal dari Tuhan. Makanya kenapa banyak anak-anak muda jatuh? Karena faktor masa lalu, keluarga, dan latar belakang hidupnya. Kenapa banyak anak-anak muda yang istilahnya mengorbankan masa depannya? Karena nggak semua anak-anak muda itu mau diproses dan dididik. Nggak semua anak-anak muda itu mau diajar, mau terima firman Tuhan. Even ya, badan kita ada di sini, tapi pikiran ini bisa kemana-mana. Even ya, tubuh kita ada di sini, tapi mungkin mata kita ke depan ngelihat saya. Tapi apakah pikiranmu fokus ke sini atau fokus ke yang lain? Mikir, nanti pulang aja jam 8, mau ke sini ya, mau karaoke lah, mau apalah segala macam, mau ke tempat teman saya yang cewek lah apa segala macam. Itu bisa terjadi dalam setiap anak-anak muda. So, jangan kita memilih untuk kenikmatan sesaat. Ketika kamu memilih, kamu harus mikir ke depan. Jangan mikir pendek, tapi pikir ke depan. Apakah benar itu yang saya pilih dan apa efeknya di kemudian hari? Jadi yang kedua, teman-teman, pilihlah menurut jangka waktu yang panjang di depan kalian. Jangan memilih karena kenikmatan daging kalian. Yang ketiga, yang terakhir, pilihlah taat pada firman Tuhan, bukan pada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Dengan kata lain, kalian jangan terlalu kepintar dan sok tahu, dan kalian tidak menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Kalian gak pernah baca Alkitab, mungkin dengar firman Tuhan juga masuk telinga kiri keluar telinga kanan, gak ada input yang masuk. Si Devin pernah khotbah, kalau masukin yang baik akan keluar yang baik ya, pernah kan input output. Itu benar, teman-teman. Tapi kalau kita nggak menginput dengan hal-hal yang dari Tuhan, lalu dari mulut kita berkata, oh ya harusnya seperti ini, kalian akan bersandar pada pengertian kalian sendiri. Padahal dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan kamu merasa sok pintar padahal kamu nggak pernah baca firman, gak pernah baca Alkitab, gak pernah dengar firman Tuhan, tapi kalian bisa menggurui orang lain. Apa yang masuk dari hidupmu itu yang akan keluar dari hidupmu.
Maka hari ini teman-teman, jangan kita bersandar pada kebisaan kita dan pengertian kita sendiri. Hal ini adalah kebenaran utama yang harus dilakukan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketika saya bertobat, saya itu baru muncul di tempat ini, ikut sel grupnya Koluki. Masih nol, masih buta dengan pengajaran firman Tuhan. Tapi hari itu saya didoakan, saya cuma didoakan, kamu punya masa depan, pilihlah masa depan bersama dengan Tuhan. Saya cuma didoain kayak gitu. Saya bingung kan, pilihlah masa depan bersama dengan Tuhan. Apa maksudnya? Apa yang harus saya kerjakan? Berhari-hari saya merenung, saya cuma mikir ini maksudnya apa sih, ya kan? Ya gue tetap main sama teman-teman gue, ya gue juga ikut komsel udah, kan imbang gitu kan? Kan tetap jasmani ada, rohani ada, ya kan? Kalau misalnya lagi nggak rohani, wah jasmaninya kenceng nih. Nanti kalau misalnya lagi nggak rohani, ya angkat tangan, haleluya, ya kan? Indra udah ke gereja, ya kan? Nanti setelah pulang gereja, balik lagi ke sini, nonton video bokep lagi. Itu hari-hari yang saya jalanin pada masa muda saya waktu itu. Ya sekarang masih muda sih, masa remaja, ya kan, masa sekolah, ya kan. Jadi jangan ketawa. Saya masih muda, amin. Gak apa-apa lah ya seneng saya. Nah, hari itu sebelum saya memutuskan meninggalkan semua kenakalan saya dengan gampangnya ngomong sama teman-teman saya, ayo dong ikut komsel kayak saya nih dengan firman. Padahal saya nggak ngerti hidup firman artinya apa, saya pun nggak pernah baca Alkitab. Saya bertobat pertama kali masuk tempat ini, saya nggak pernah baca Alkitab, teman-teman. Disuruh baca kitab, saya bilang, iya udah, bohong saya. Banyak kebohongan yang saya buat. Ditanya, berapa pasal sehari? Saya jawab, 3 pasal kok. Padahal tidak ada sama sekali yang saya baca. Tadi ke gereja nggak? Ke gereja kok. Dapat firman apa? Iya kok, dapat. Saya cuma ingat yang bagian akhir aja tentang melekat sama Tuhan kok. Padahal intinya bukan itu, teman-teman. Saya bersandar dengan pengertian saya sendiri. Dan saya menjadi sok alim dan menggurui teman-teman saya. Padahal yang saya input belum penuh, belum utuh, belum benar. Hari itu saya tidak menjadikan firman Tuhan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam hidup saya, teman-teman. Sampai akhirnya saya mengerti arti kata pilihlah masa depan bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Saya harus memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Ketika saya tidak menyertakan Tuhan, kayak semua seakan-akan tertutup, teman-teman. Tapi ketika saya mulai belajar menyertakan Tuhan, memilih Tuhan, taat pada firman Tuhan, Tuhan tuh kayak buka semua dalam hidup saya. Dan harga yang saya bayar dari semua kenakalan saya adalah ketika awal-awal saya bertobat, teman-teman. Saya didoain, terima Roh Kudus, terima Tuhan, mulai melayani, tapi masih aja daging ini lemah, teman-teman. Baca Alkitab juga masih bolong-bolong, ya kan? Masih bohong sama kakak pembina, ya kan? Itu yang saya lakukan. Itu harga akibat perbuatan saya di masa lalu. Tadi saya katakan di awal, dari setiap pilihan ada harga dan tanggung jawab yang harus kalian kerjakan. Pilihlah taat pada firman Tuhan, bukan pada pengertian sendiri. Saya sebentar lagi selesai. Ada firman yang berkata, Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui Tuhanlah kita bisa bertemu dengan Bapa. Benar pernah dengar firman itu? Tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku, Yesus Tuhan.
Itu firman yang simple tapi besar maknanya. Itu firman yang istilahnya pendek tapi punya besar powernya, punya kuasa yang besar. Gak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dengan kata lain, kita harus memilih jalan yang benar, jalan yang tepat untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya katakan kalau kita menyertakan Tuhan, maka semua itu akan dibukakan sama Tuhan. Salah satu anak saya, Sentius, mana Sentius? Dani. Nah, dia ini mau bersaksi, saya kasih waktu dia 5 menit tentang hidupnya. Ya, bagaimana dia memilih yang benar sampai akhirnya malam ini dia ada di tengah-tengah kita. Yuk. Shalom semuanya. Selamat malam. Saya berterima kasih untuk kalian semua yang ada di sini, teman-teman saya dan teman-teman AKMI. Saya ingin sedikit menceritakan kisah-kisah saya. Awal saya memilih Tuhan, jalan kebenaran. Waktu saya ada di sini yang masih SMA. SMA umur 18, 17 tahun. Saya dari keluarga yang terdidik keras. Saya orang timur dan saya tidak tergantung pada orang lain. Waktu saya masih SMA, adik-adik semua dan teman-teman saya sebelum jadi seorang senior, kakak tingkat adik-adik AKMI saya dulu jatuh di dalam kegelapan selama 3 tahun, selama saya masuk SMA. Ada di mana momen saya dari SMP kelas 9, saya ke gereja, tapi nggak mengerti apa itu firman Tuhan. Saya dari Katolik, firman Tuhan, Romo saya selalu menceritakan, selalulah berbelah kasih, selalu kita harus mengasihi sesamamu. Tapi saya tidak. Saya waktu semasa SMA saya, pergaulan SMA, saya terjatuh di dalam kegelapan itu saya ikut tawuran. Kenakalan remaja, saya ikut tawuran. Menurut saya, kan kalau kita ngebacok orang itu dosa. Tapi saya dulu ngelakuin itu, saya nggak merasa kasihan atau saya tidak merasa sedih. Setelah saya lulus dan itu semua berbalik kepada saya daftar Akpol. Memang semua berjalan lancar. Saya sampai Semarang dan kalian tahu saya dipantuhir, saya ditendang, dibeli nilai saya. Setelah itu saya daftar STIP. Saya daftar STIP di Jakarta, saya ditendang juga. Dan kenapa saya selalu, ini masa gelap saya, teman-teman? Karena saya dulu nggak menyadari itu semua. Saya selalu tidak percaya kepada Tuhan. Setelah saya ngebacok orang, ada 2 orang yang saya bacok badan belakangnya. Dan kalian tahu itu ada yang koma di tempat dan ada yang berjalan ke rumah sakit tapi nggak ada tangannya, nggak ada jarinya copot 2. Saya merasa dulu saya ngelakuin itu nggak terjadi masalah, fine-fine aja.
Dan menurut saya setelah dicari polisi, saya kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah selama 2 minggu. Saya ngilang jejak. Saya nginep di gereja. Karena teman-teman saya, dari sekian banyaknya teman-teman saya yang ikut tawuran, dulu memang saya dirangkul ke tongkrongan, ke rumahnya. Setelah saya ngebacok dan saya punya masalah, saya nggak ada yang terima, teman-teman. Ya, setelah saya nginep di gereja, saya cerita sama romo saya, dan saya nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Nggak percaya. Saya selalu mengandalkan manusia. Saya cerita ke Romo, Romo, saya dicari polisi. Apakah boleh saya menginap di gereja untuk beberapa hari, untuk beberapa minggu? Romo bertanya kepada saya, kenapa kamu nggak pulang? Kamu laki-laki. Apa yang kamu berbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Coba teman-teman kalian pikir deh. Yang mau berhubungan sama polisi siapa sih? Saya memang kuat, didikan saya memang keras di keluarga. Tapi kalau berhubungan sama polisi, manusia mana yang gak takut? Saya selalu bilang, Romo tolongin saya. Seiring jalannya waktu, Romo selalu bilang, kamu coba deh berdoa. Kamu jangan sukanya meminta. Jangan sukanya meminta. Coba, kamu sekali-sekali kamu berseru, kamu sungguh-sungguh doanya. Dan sampai saat itu, saya dibicarakan sama Romo. Saya bilang, Romo, saya nggak percaya sama Tuhan. Yang bisa ngubah hidup saya itu hanya manusia. Prinsip saya gitu dulu. Tapi sekarang setelah saya punya masalah, saya kelar, Romo bilang, mengandalkan orang itu tidak sehebat Tuhan. Setiap perjalananmu harus diawali dengan mengucap syukur, yaitu berdoa kepada Tuhan. Ya, mungkin saya di situ keras kepala sekali teman-teman. Sampai pada akhirnya Romo cerita pengalaman Romo sebelum menjadi Romo, dan Romo tuh melihat saya cerita kayak gitu, Romo geleng-geleng. Ya, Romo bilang, yang nemenin saya ke polisi dan akhirnya saya ketangkap polisi, yang nemenin saya, yang ngebebasin saya itu Romo. Orang tua saya nggak tahu, karena saya saking takutnya. Saya pulang ke rumah, saya dimaki-maki, saya dimarah-marahin. Setelah itu, Romo selalu mendidik saya. Kamu selalu sertakan jalanmu. Saya daftar akpol, saya ketendang. Saya bilang sama Romo, Romo, kok saya masih gak ini ya, gak keterima, padahal saya udah berdoa. Kamu berdoanya kayak gimana? Kalau kamu berdoa cuman buat kamu tes doang, itu gak bakal ada hasilnya. Kalau kalian gak sungguh-sungguh. Lambat laun waktu berjalan, saya bilang sama orang tua saya beranikan diri. Tadinya saya nggak berani untuk bicara ke mama saya. Saya bercerita,
Setelah saya lulus SMA, saya selalu mikir, saya tuh mau kemana sih? Saya mau kemana? Dan saya bilang sama mama saya, kayak gitu. Dan apa yang gak saya pikirin, mama saya suka marah-marah, papa saya suka marah-marah. Mama saya bilang, kamu renungin apa masalahmu? Kamu siap gak jadi lebih baik? Kalau memang sudah terjadi, mau diapain lagi? Mau kita ulang? Kan gak bisa kan? Akhirnya saya terima, saya berdoa. Gak semuanya itu berjalan lancar, teman-teman. Banyak naik turunnya. Sampai saya malas untuk kuliah. Untuk masuk kuliah saya sampai malas. Karena gak ada yang mau nerima. Dan setelah itu saya bilang sama Romo, saya bilang sama orang tua saya, kalau memang saya nggak kuliah, saya minta maaf. Dan saya anak laki-laki yang gagal. Setelah itu Romo kasih penguatan buat saya, orang tua saya juga. Kamu jangan pesimis, kamu andalkan Tuhan coba sekarang. Dan mulai dari situ teman-teman, saya coba untuk menjalani kehidupan saya yang baru. Saya selalu ke gereja, saya ikut kalau di Katolik itu perkumpulan Katolik OMK. Saya selalu ikut dan saya senang. Karena setelah saya baca, saya lupa ayatnya. Saya juga lupa itu di Alkitab. Percayalah engkau, di situ engkau berkumpul bersama umat-umat Kristiani, disitulah Tuhan datang. Dan saya suka. Dan saya percaya. Dan saya mulai percaya. Ada di mana pas bulan Juli saya ulang tahun. Teman-teman. Itu setelah saya daftar STP, saya gagal, saya ketolak. Dan setelah tepatnya tanggal 2 Juli, saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, Tuhan, janganlah engkau biarkan saya jatuh terlalu lama Tuhan. Setelah dari situ teman-teman, ada notifikasi dari AKMI. Pertama saya baca, selamat kepada Tuan Cristiano Sentius, engkau telah diterima dan dapat jalur beasiswa. Dan menurut saya kayak, oh, setelah saya senang dan saya mengerti, setelah saya andalkan Tuhan di hidup saya berdoa kepada Tuhan Yesus, semua itu berubah. Dan saya merasa dilindungi. Dan sekarang setiap kejadian yang saya alami, setelah saya ingat-ingat, dulu saya kayak gini ya, dan saya bisa ada di sekarang di tempat ini memakai baju dari AKMI dan bersama-sama junior-junior saya, bersama senior-senior, bersama rekan-rekan saya, seangkatan sama saya, yang selalu berdoa, teman-teman, selalu mengingatkan.
Jujur saya bangga saya ada di sini sekarang. Dan saya orang Katolik, saya tidak memilih-milih tempat ibadah. Itu mau Kristen, mau Katolik, menurut saya sama aja. Sama-sama menyembah Tuhan. Ya, mungkin menurut kalian yang masih SMA atau sudah lulus dari SMA, menurut kalian tuh kenakalan itu lebih parah dibanding dari ngerokok, minum. Saya aja sampai sekarang kalau dulu saya mikirnya ya udah ngebacok ya udah biarin. Kalau sekarang saya mikir untuk ke belakang, aduh gimana ya, dulu kayak gitu. Dan saya selalu mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Dan saya selalu andalkan Tuhan, teman-teman. Karena Tuhan juru keselamatan saya. Juru keselamatan kita semua. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih. Shalom. Boleh duduk. Saya minta pemusik maju depan, WL, singer. Ketika saya kumpul sama mereka, teman-teman, saya pikir saya ini yang paling hina dulu. Ya. Ternyata dia lebih hina dari saya, ya kan? Ngebacok orang. Seumur hidup saya nggak pernah ngebacok orang. Saya pikir saya yang paling buruk, saya yang paling fatal. Nggak tahu anak saya lebih fatal daripada saya. Dan mungkin nanti ada kisah-kisah yang lain dari Leo dan kawan-kawan, ya. Satu hal, teman-teman, Sentius ketika dia memilih Tuhan, memilih untuk percaya Tuhan, memilih untuk hidup dengan Tuhan. Yang tadinya dia masukin ke sekolah A, B, C, dia nggak diterima. Bahkan ada satu sekolah yang mesti ngasih uang puluhan juta supaya dia bisa diterima. Dia udah dapat nilai yang baik, nilainya kualifikat untuk masuk, tapi ditendang untuk bisa memuluskan orang lain masuk dalam sekolah itu. Dia alamin ketika dia belum menyertakan Tuhan. Dia mengandalkan mungkin romonya yang dia selalu cerita. Dia dikatakan saya mengandalkan manusia bukan mengandalkan Tuhan. Tetapi lihat, ketika dia mulai belajar menyertakan Tuhan, yang gak pernah dia duga, gak pernah dia pikirkan, Tuhan sediakan ada panggilan, notifikasi, selamat, diterima di AKMI Cirebon. Bisa melihat ya, dia pernah jatuh, dia pernah hidup dalam kejatuhan, hampir ngebunuh orang, gak tahu yang koma, saya tanya dia juga gak tahu itu hidup atau mati, saya juga gak tahu, dia juga gak tahu. Dari yang ngebacok orang, dosa besar, dalam didikan yang keras di keluarganya, dia mungkin merasa tidak disayang sama orang tuanya. Tapi ketika dia memilih kebenaran, dia memilih Tuhan, dia berubah, teman-teman. Dan kita pun punya kesempatan, hak yang sama di hadapan Tuhan, amin. Apapun masalahmu, apapun latar belakang hidupmu, keluargamu, itu bukan alasan untuk kalian memilih Tuhan pada malam hari ini, amin. Jangan kalian memuluskan jalan yang istilahnya dengan pengertianmu, tapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Oh, bohong demi kebaikan itu boleh, no. Sekali bohong tetap bohong. Sekali kamu berdusta tetap berdusta, dan itu dicatat sama Tuhan. Sekalinya kamu udah tidak setia, ya tidak setia. Sekalinya kamu berkata udah nggak apa-apa lah, cinta ya, bohong buat kebaikan, itu pengertianmu, bukan pengertian Tuhan. Tapi hari ini kalian harus tahu, apapun yang kalian pilih, yang kalian putuskan,
Kalian harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata, oh masih oke, masih fine. Tapi lihat nanti efeknya di kemudian hari apa yang akan terjadi. Saya nggak menakut-nakuti, tapi hari ini saya dengan keras berkata, pilihlah Tuhan, pilihlah juru selamat, pilih jalan yang benar dengan pengertian Tuhan, bukan pengertianmu. Dengan pengertian dan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmatmu. Ya, hari ini teman-teman, mari saya pengen setiap kita renungkan firman Tuhan malam hari. Ini menjadi waktu di mana kalian merefresh kembali hidup kalian di hadapan Tuhan saat ini. Untuk kalian mungkin merecek kembali hidup kalian. Kalian mungkin menyelidiki kembali hidup kalian hari-hari ini. Apakah benar saya sudah memilih Tuhan? Ataukah kamu mau jadi seperti Sentius yang memilih manusia? Oke, manusia atau romo pendeta itu bisa mendoakan kita. Mereka hebat-hebat, tapi kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada manusia. Amin. Dan hari ini jangan kita mendewakan atau kita istilahnya mengagung-agungkan apa yang kelihatan hebat dengan pengertian kita. Apa yang mungkin terlihat wow dan saya mau follow itu. Tapi kalau itu bukan yang dari Tuhan, saya mau katakan itu pilihanmu dan kau akan bertanggung jawab pada akhirnya nanti. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri malam hari ini teman-teman. Ini menjadi waktu di mana engkau teman-teman semua mengambil sebuah keputusan sekali lagi. Mungkin kau sering berkata udah sering nih kayak gini, udah sering. Tapi malam ini saya mau dengan jelas berkata ini waktunya, ini saatnya kamu memilih yang benar dan yang tepat dalam hidupmu. Karena hari-hari ke depan kita nggak pernah tahu akan terjadi apa. Kalian melihat semua korban di Korea karena ikut pesta Halloween, itu pilihan mereka. Mereka tahu bahwa itu adalah kesenangan sesaat, kenikmatan sesaat. Dan kita sama-sama tahu kalau Halloween itu tidak baik buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mereka memilih untuk ikut arak-arakan. Dan akhirnya apa? Banyak korban jiwa berjatuhan. Dari yang tadinya hura-hura senang-senang kenikmatan, menikmati pesta poranya, peringatan Halloween, tapi berakhir sangat tidak enak. Itu pilihan dari semua orang yang memilih untuk ikut hari itu. Dan hari ini saya nggak mau setiap kita nasibnya sama, tapi saya percaya setiap teman-teman semua, adik-adik semua di tempat ini malam hari ini, pilihlah yang benar, pilih yang tepat, pilih yang berasal dari Tuhan. Jangan memilih karena dia hebat, jangan memilih karena dia punya segala macam, atau dia punya segudang keahlian, atau mungkin memilih hal-hal yang mungkin enak buat dagingmu, enak buat hidupmu, hatimu. No. Tapi pilihlah yang dari Tuhan, even itu nggak enak sekalipun, jalani dengan setia teman-teman. Karena saya percaya yang dari Tuhan ada kekekalan yang akan kita terima. Amin. Yang dari Tuhan ada ujungnya yang jelas yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi kalau hari ini kau berkata, aku nggak mau ikut Tuhan, aku nggak mau Tuhan-Tuhanan, aku mau pilih hidupku dengan semua yang aku percayai, jangan sampai kalian menyalahkan Tuhan kalau someday something happen in your life. Dan malam hari ini teman-teman, mari tutup mata kalian saat ini. Periksa hatimu, periksa hidupmu. Apakah sudah benar jalan yang kalian pilih hari ini? Kepada siapa kalian percaya, kepada siapa kalian berharap, dan kepada siapa kalian menggantungkan hidup kalian? Kalian punya panggilan, kalian punya tugas, kalian punya tanggung jawab yang harus kalian emban dalam hidup kalian. Dan apakah benar hari ini dalam hidupmu kalian sudah memilih the righteousness, memilih kebenaran dalam hidup kalian? Hal yang simpel, kalian memilih Tuhan, kalian memilih jalan kebenaran dan kehidupan, maka Tuhan akan menyertai dan membuka semua pintu dalam hidup kalian malam ini. Amin. Dan malam ini, mari saat ini, jadikan Tuhan satu-satunya kebenaran dalam hidup kalian malam hari ini. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber harapan kalian. Jadikan Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kalian. Karena saya percaya
malam hari ini barang siapa yang datang melalui Tuhan Yesus, maka dia akan bertemu dengan Bapa yang ada di surga. Dan barang siapa yang percaya dan menyertakan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semuanya dalam hidup setiap kita. Amin. Amin teman-teman. Mari kita mau sama-sama katakan, Yesus kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Tuhan. Ku turut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan, perlu anugerah-Mu. Ku rasakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kami hidup bagi-Mu. Katakan sama-sama. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Lagu ini berkata, Yesus kau kebenaran. Dan kalau kita hidup bagi Tuhan. Amin. Malam ini teman-teman, saya mungkin Kak Devin dan semua kakak-kakak di sini gak bisa menyelamatkan kalian. Kita hanya bisa membekali kalian. Kita hanya bisa istilahnya memperingati kalian. Selebihnya pilihan ada di tangan kalian semua malam hari ini. Mari malam ini teman-teman, mari pikirkan ini baik-baik. Siapapun malam hari ini yang mau berkata, Tuhan, aku mengambil sebuah keputusan, aku mau memilih Engkau. Aku mau memilih kebenaran, the righteousness. Aku mau memilih jalan yang benar. Aku mau memilih jalan yang dari Tuhan, bukan jalan dengan pengertianku, tapi jalan dengan pengertian-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini buat kalian yang mau memilih Tuhan. Malam ini aku memilih jalan kebenaran, jalan kehidupan. Aku mau hidup bagi-Mu. Aku mau hidup bagi-Mu Tuhan malam hari ini. Mari angkat tanganmu dan katakan, kalau ku hidup bagi Tuhan. Biar kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan malam hari ini. Mari Bapa, Engkau Tuhan yang menyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus malam hari ini, biar jalan-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan malam ini. Ya Yesus, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap dunia tak bisa. Mari kita mau katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini deklarasi imanku, ini percayaku malam hari ini. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh Yesus Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, mari Tuhan nyatakan jalan-Mu atas hidup kami. Buat kami memilih-Mu Tuhan, buat kami memilih jalan-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Malam ini kami percaya Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami berkata, I choose you Jesus. Aku memilih Engkau, bukan memilih yang lain, bukan memilih orang lain, tapi yang kupilih adalah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan malam ini biar Kau meneraikan semua firman, semua kesaksian, semua apapun Tuhan yang kami doakan malam ini dimeteraikan dan jadi atas hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, sepulang kami dari tempat ini kami menjadi pribadi yang berbeda, karena kami sudah memilih jalan yang benar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur yang sudah terima. Katakan sama-sama, amin. Yuk bikin buat Tuhan sekali lagi.